Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Hendrik Ayer. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada dan hidup, itu karena kasih setia dan penyertaan. Di pagi ini Tuhan, kami hendak belajar firman. Tapi sebelumnya kami mohon Engkau datang dan menyertai kami. Buka hati kami Tuhan, supaya ketika kami belajar firman, membaca serta merenungkannya, kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga mampu melakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan pesan firman, Tuhan urapi hamba-Mu. Lalu Tuhan, berfirmanlah karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, di pagi hari ini kita akan sama-sama membaca bagian firman yang terangkat dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Efesus 3. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah dituliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersimpan dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan kita di pagi ini, sebagaimana judul pembacaan kita adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Tapi tema yang secara sentral diturunkan dari GKI di tanah Papua adalah panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita ini Paulus menjelaskan bahwa dia dipenjarakan karena Yesus Kristus demi orang-orang kafir. Dia menyatakan bahwa rahasia Kristus telah diberitahukan kepadanya dan bahwa melalui Injil orang-orang kafir
atau standar agama Yahudi mengatakan orang-orang tidak bersunat dapat menjadi sesama ahli waris dan anggota tubuh Kristus. Paulus menganggap dirinya sebagai pelayan Injil dan diberikan anugerah untuk memberitakan kekayaan Kristus kepada orang-orang kafir atau orang-orang tidak bersunat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari Injil, dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itulah penyataan iman dan keyakinan Paulus. Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu kekuatan Allah. Injil itu telah mengubah hidupnya. Bahkan Allah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Paulus merasa tidak layak karena ia sadar dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita rahasia yang disingkapkan itu. Efesus 3 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, rahasia itu adalah janji Allah mengenai keselamatannya dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, agar menjadi umat baru bagi dirinya. Allah menghendaki rahasia besar yang sudah tersimpan berabad-abad ini diberitakan dan disingkapkan kepada manusia sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 2, di sana Paulus menjelaskan sebelum orang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup dalam dosa dan terpisah dari Allah. Tetapi melalui kasih karunia Allah, kita ditebus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Paulus juga menekankan bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah Allah semata, bukan karena perbuatan kita sendiri. Sebab karunia Allah, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri. Perbuatan amal atau usaha sungguh-sungguh untuk menaati perintah Allah atau firman Allah. Seorang hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sebab kita semua manusia adalah orang-orang berdosa. Setiap orang berdosa itu secara rohani telah mati. Kalau orang yang sudah mati rohani, dia berada di bawah kuasa iblis. Dan dia diperbudak oleh iblis, berbudak oleh iblis untuk melakukan dosa-dosa. Dan orang yang berdosa, tentunya dia ada di bawah murka Allah. Jadi, persekutuan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah yang maha adil, kita ini orang berdosa hanya layak dihukum, dimurkahi. Tetapi Allah kita bukan hanya Allah yang maha adil, Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Sehingga oleh kasihnya yang besar itu kepada manusia, sehingga Dia tidak mau manusia dihukum, sehingga Dia telah berinisiatif dengan mengutus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu firman Allah, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dialah manusia Yesus Kristus itu. Bagaimana supaya kita keluar dari lingkaran ini? Maka mau tidak mau kita sebagai manusia untuk selamat harus menerima karya keselamatan yang Allah buat di dalam Yesus Kristus.
Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan hidup rohani tadi kematian rohani itu akan dihidupkan kembali. Kemudian kita dibebaskan dari kuasa iblis dan dosa. Kita dijadikan ciptaan baru dan kita akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang akan mengerjakan pengudusan di dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat dari serentetan ini, sedikit pun tidak ada usaha manusia untuk dapat mengerjakan semua sehingga mereka selamat. Di dalam Yesus, Allah turun di dalam anugerahnya kepada orang berdosa. Di dalam Yesus, orang berdosa dibawa naik dalam kebenaran kepada Allah di sorga. Inilah satu-satunya dasar bagi kita untuk berdiri di hadapan Allah. Jadi, yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah oleh iman. Sehingga karena kasih karunia itu, Allah menghendaki semua orang beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya melalui iman. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga ketika menerima kasih karunia itu, kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab tadi saya katakan bahwa kita mati sebagai orang berdosa, kita sudah mati secara rohani. Sehingga kita tidak dapat merespon hal-hal rohani. Kita tidak akan peduli dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita menerima kasih karunia Allah, menjadi ciptaan baru, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk merespon segala kehendak Tuhan. Dan mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita semua jemaat, sudahkah kita terima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena menjadi Kristen sejak lahir atau menjadi Kristen dari keturunan, itu bukan jaminan untuk kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja. Karena Allah telah memberikan hidup kekal itu. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, di sana dia katakan begini, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Jadi kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, mau tidak mau kita harus menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke sana. Tidak ada cara lain. Tidak dengan berbuat baik, tidak dengan menaati firman Tuhan, tidak dengan rajin ibadah. Hanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sudah diselamatkan, maka Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal baik itu. Sehingga kita dimampukan hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 170 tahun yang lalu, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya untuk tanah Papua. Dengan mengutus 2 orang hambanya untuk memberitakan Injil kasih karunia kepada orang Papua. Sehingga orang Papua yang tadinya bukan bagian dari umat pilihan, oleh karena kasih karunia itu, mereka menjadi bagian dan masuk di dalam barisan pewaris kerajaan Allah. Bahkan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saya pernah mendengarkan dari kedua hamba ini, salah satu orang dari kedua hamba ini, dia mempunyai kerinduan dan cita-cita. Yang dia mungkin juga doanya mengatakan, suatu kali kelak di sorga saya ingin melihat satu orang saja orang Papua ada di sorga. Tetapi Tuhan Allah luar biasa dengan kasih karunia-Nya.
Dia telah mempersiapkan orang-orang Papua, bukan hanya satu. Sudah jutaan orang Papua dipersiapkan, bahkan menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menjadi umat pilihan Allah. Jadi kita bersyukur Allah yang luar biasa, begitu baik telah mengutus rasul-rasulnya datang untuk menyampaikan rahasia Allah itu di tanah Papua. Sehingga pada saat ini, 170 tahun ini yang lalu, kita semua sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir khotbah ini saya mau menyampaikan kepada kita. Kita semua diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sebagai pembuat mujizat, atau sebagai penolong, atau sebagai pemberi berkat, atau sebagai penyembuh. Tetapi yang terpenting adalah kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang kedua, hidup itu adalah kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah bagi semua orang. Supaya mereka juga dapat diselamatkan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk berbuat baik dan menaati segala perintah Allah. Maksudnya segala firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Berilah kepada kami kepekaan akan segala maksud-Mu, agar kami memiliki hati yang taat untuk memenuhi panggilan-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi juga kami mau menjadi pelaku-pelaku setia di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Berdoa juga di pagi ini untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GKI Ebenezer, dari rayon Yerusalem sampai Yordan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua dalam memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan mau menuntun, memimpin, membimbing, dan memelihara dan melindungi mereka dalam melakukan seluruh aktivitas hidup mereka di hari ini. Tuhan menolong mereka semua dalam setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka sedang gumuli di hari ini. Baik itu mereka bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan usaha mereka, bergumul dengan mencari pekerjaan, yang bergumul dengan anak-anak di dalam bangku pendidikan, bergumul sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan datang memberkati dan menuntun umat-Mu. Angkat segala beban hidup pergumulan mereka. Berikan mereka kekuatan dan kelegaan, supaya mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan bagi mereka. Hamba serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk semua para hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua, dan syamaz, bahkan pribadi-pribadi yang sudah memberi diri untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, kiranya Engkau datang memberkati setiap kami. Curahkan roh kesetiaan, roh ketaatan bagi kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan. Memasuki minggu pelayanan yang baru ini, Tuhan tolong kami dan mampukan kami dan memberkati kami. Memberkati juga kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina dan Ibu Pendeta Marta. Dalam tugas tanggung jawab mereka, Engkau panggil dan tempatkan mereka di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer. Tuhan, lengkapi mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu. Urapi mereka dengan urapan baru, supaya mereka dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Juga memberkati mereka secara pribadi, tetapi juga memberkati keluarga mereka, suami-suami dan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan tuntun dan pelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya
Ampuni kami, suci kuduskan kami, supaya kami layak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.